Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Air Rafif dengan NIM 198241108. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simfoni dan materi apa saja serta esensi-esensi yang diberikan selama acara. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang matrikulasi dalam Simfoni 24 bertujuan untuk memberikan pemahaman awal yang komprehensif bagi peserta mengenai materi yang telah ada disampaikan pada day sebelumnya. Adanya kesenjangan mengenai pemahaman materi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelantikan calon Gamais 2024. Day 0. Pada day 0, kita melakukan bonding antar kelompok, berkenalan dengan anggota kelompok, melakukan sebuah misi, dan terakhir forum menentukan PJS. Dalam melakukan sebuah misi-misi tersebut, kita dituntut untuk bermusyawarah bersama kelompok yang dimana ditugaskan untuk menangkap mentor masing-masing, lalu menjawab pertanyaan yang diberikan, dan kemudian setelah berhasil menjawab mendapatkan potongan link yang kemudian disatukan dengan kelompok lain. Pada day 1, yang berjudul Hukum Kekekalan Rahmat, dilaksanakan di Masjid Al-Jabar Jatinangor dengan pemateri Asa Azadia Aunurobi yang merupakan alumni kimia FMIPA ITB. Pada day 1, kita berpetualang untuk mencari jati diri dan tujuan hidup. Sudah menjadi naluri kita sebagai muslim dan sebagai manusia untuk berpetualang. Berpetualang berarti keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko menuju dunia baru. Nabi-nabi pun pernah berpetualang. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan, dan kisah Nabi Adam mencari Siti Hawa. Terdapat penggalan ayat yaitu Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Manusia adalah khalifah di bumi ini. Kelebihan manusia di atas makhluk lain adalah makhluk yang terus belajar, punya akal, mengatasi kelemahan, menundukkan kekuatan, melewati batasan alam, dan meramalkan dunia. Untuk meramalkan dunia, manusia ingin eksis, yaitu dengan menyatakan kehadirannya. Caranya dengan menuliskan namanya dengan cara dan level berbeda supaya dikenal. Nama Nabi Muhammad SAW telah diabadikan. Segala hal tentangnya telah didokumentasikan sedetail mungkin, baik dari hadis atau cerita sahabat. Lantas, kita sebagai seorang mahasiswa bisa apa? Yaitu analogi bubur. Tidak cukup hanya jualan resep bubur, tetapi tidak memberikan rasa yang enak. Jadi kita tidak cukup hanya ngomong tentang Islam, tetapi tidak memberikan rasa Islam yang nikmat. Ada juga hukum kekekalan rahmat. Rahmat tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lain. Dengan kata lain, ubah bentuk rahmat yang Anda dapatkan menjadi bentuk rahmat yang dapat dirasakan oleh orang yang lain. Cara menyebarkan rahmat yaitu dengan memberikan senyuman, menunjukkan akhlakul karimah. Pada day 2 yang berjudul I'm Proud as a Muslim, Islam Kafah menjalani Islam dengan sempurna, yang dilaksanakan di Auditorium GKU 2 ITB Jatinangor dengan pemateri Dani Ramdhani, yaitu sebagai alumni UIN. Muslim Kafah itu berakidah Islam secara murni dan mantap, menjalani kehidupan berdasarkan tolak ukur syariah secara konsisten, berakhlak karimah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Muslim Kafah bukan sebuah pilihan, melainkan keharusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharap supaya kita Islam Kafah. Islam Kafah adalah keharusan seorang Muslim. Dengan Islam Kafah, kita bisa menjadi tenang dan selamat dunia akhirat. Selain Islam, pasti celaka di akhirat utamanya. Dalil dan inti isinya dapat kita lihat di Al-A'raf ayat 58. Perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya supaya mendapat petunjuk yang besar. Juga terdapat di Al-Baqarah ayat 208. Masuklah orang-orang yang beriman ke dalam Islam, hanya dengan Islam yang kafah, hidup kita akan selamat dunia akhirat. Ali Imran ayat 85. Supaya mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya.
dan Ali Imran ayat 133. Menggapai kesempurnaan untuk meraih takwa yang sempurna. Bagaimana mencari kafah? Yang pertama, mengkaji Islam secara keseluruhan dan bersungguh-sungguh. Lalu bersegera mengamalkan secara konsisten semua ajaran Islam tanpa tapi. Cari vibes positif yang mendukung kita untuk berjuang menjadi muslim kafah. Kemudian hindari lingkungan yang merusak dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kafah, kita bisa hidup bahagia dunia akhirat, mendapat ridho Allah, hidup kekal abadi di surga, mendapat pertolongan Allah, mendapat kehormatan kaum muslimin, dan menjadi orang yang beruntung dan meraih kemenangan. Sahabat Nabi yaitu Abu Bakar pernah berkata bahwa puncak kecerdasan adalah taat dan puncak kebodohan adalah maksiat. Pada day 3 yang berjudul Beyond Words yang dilaksanakan di Masjid Al-Jabar Gede Bage dengan pemateri Dimas Dea yang merupakan alumni TK ITB. Dakwah secara bahasa artinya mengajak jalan kebaikan. Dakwah itu upaya menyebabkan atau upaya mengajak baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dakwah itu fardu ain menurut jumhur ulama. Saat Allah menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, bisa jadi itu karena ada doa kita ataupun orang lain. Tentunya akan menjadi kebaikan bagi kita atau orang lain. Saat Allah menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, bisa jadi maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Semua makhluk di langit dan bumi mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan itu. Dalam surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pekerjaan yang baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, kita tidak dapat memberi hidayah kepada orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi hidayah itu sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allah melindungi orang-orang yang beriman, sementara syaitan menemani orang-orang yang kafir. Surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kita harus berdakwah karena dengan kita berdakwah, kita ingin benar, bukan karena sudah benar. Dari surat Yusuf ayat 108, kita ingin membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-A'raf ayat 164. Kita peduli bukan karena jijik atau apati dari surat Al-Baqarah ayat 257. Strategi berdakwah yaitu die plus D, yaitu dekati dengan tulus, make it relevant, ajaki tanpa ragu, iringi bat jadi rumah, reminder sederhana jadi keluarga, dan D, duplikasi mulai amal atau karya. Dalam surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Pada day 3 yang berjudul penjajahan Palestina yang dilakukan di Masjid Al-Jabar Gede Bage dengan pemateri Maimun Herawati yang merupakan direktur Smart 17J. Sudah 2 minggu daerah Gaza Utara tidak ada akses makanan dan listrik per 20 Oktober 2024. Penduduk Gaza lebih memilih bertahan di sana dibandingkan mengungsi. Jika tidak bertahan, para Yahudi akan dengan mudah merebut daerah mereka. Palestina adalah tanah para nabi. 3 agama samawi memiliki keterikatan dengan daerah ini, yaitu Islam, Kristen, dan Yudaisme atau Jewish. Saat berkuasa, hanya Islamlah yang dapat membuat perdamaian. Ada toleransi beragama, tidak ada genosida saat menguasai. Economic Hitman, menurut John Perkins, memberikan hutang tinggi sebagai ancaman untuk berkuasa. Zionis mempunyai relasi yang sangat luas, banyak negara yang berada di bawah kontrol mereka. Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh mereka. Bapak Zionis adalah Theodor Herzl. Beliau yang mengusulkan program untuk mengumpulkan dana dari orang Yahudi
untuk merelasikan cita-citanya. Ketika terbentuk, organisasi ini disebut Zionisme. Bagi umat Muslim, Yerusalem adalah Ula al-Qiblatain wa Talit al-Harayaman, yaitu awal mula kiblat sekaligus sebagai kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Di kota ini, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj mulai dari Mekah ke Yerusalem, lalu dilanjutkan ke Sidrat al-Muntaha. Dari pembuktian yang berjudul tentang Gamais yang dilakukan di SMP Saik dengan pemateri Fitrah Nur Maulidinha yang merupakan SI 21 Kepala Gamais 2024. Visi dari Gamais adalah sebagai rumah yang ramah dan inspiratif, rumah tempat keluarga, dan ramah, relevan, tidak eksklusif sebagai lembaga dakwah kampus. Gamais didirikan pada 30 Agustus 1987. Status Gamais adalah sebagai UKM ITB dan UKM Masjid Salaman ITB. Anggota Gamais yaitu seluruh mahasiswa Muslim ITB dengan pengurus 238 orang. Gamais wilayah perpanjangan Taman Gamais ITB pada setiap fakultas dan dikelola oleh mahasiswa tahun pertama dan kedua. Gamais multikampus yaitu mahasiswa Islam Jatinangor, Karasiden Ganesha, dan Kawai Cirebon. Organogram mengikuti sistem pemerintah, makanya kepala Gamais disebut presiden dan ada gubernur juga. Kenapa kita harus masuk Gamais? Untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menolong agama Allah, dan karena kita adalah ITB, institut terbaik bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Benefit yang bisa didapat dalam masuk ke dalam Gamais adalah mendapat suami istri yang solehah, mendapat siraman rohani, menambah relasi dan pengalaman. Beberapa program kerja unggulan yang terdapat di dalam Gamais adalah PMB Gamais, Simfoni, Anissa Day, RCA, Ramadan on Campus. Jazakumullah, terima kasih.